Isilah hidup kita dengan perkataan-perkataan Tuhan. Dan hidup dalam kelimpahan, jangan perkataan-perkataan negatif. Jadi kita harus menang, mengalahkan rasa takut kita. Rasa takut itu dari mana, saudara? Dari diri kita sendiri. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan roh kasih. Roh ketakutan tidak berasal dari Tuhan. Jangan minder. Percayalah, jika Tuhan memilih mengutus kita, maka Tuhan juga akan menyertai kita. Kunci untuk berhasil adalah posisikan diri kita untuk mengalahkan terus semua raksasa-raksasa dalam kehidupan kita. Banyak yang berkeluh kesah, aduh, dagangan saya sepi, kerjaan saya macet dan lain sebagainya. Ingat, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Jangan mereka-reka yang jahat-jahat, saudara. Apapun hal yang tidak baik, Tuhan sanggup mengubah yang tidak baik menjadi baik. Tuhan sanggup. Jangan khawatir akan hari esok, jangan khawatir akan masa depan. Jangan khawatir akan pekerjaan kita, keluarga kita, kesehatan kita, semua ada di dalam tangan Tuhan. Dia berdaulat penuh atas hidup kita. Jangan lewatkan seri khotbah Pendeta Yehezkiel Philip Tangkulung, tayang perdana setiap hari Minggu pukul 5 sore di channel YouTube GPDI Tasikmalaya. Selamat pagi saudara sekalian, selamat kita berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan sekali lagi, kita pada beberapa bulan ini mengikuti ibadah secara online. Dan saya harap sebagai gembala sidang Gereja Pantai Kosta, saudara bisa memaknai ini semua sebagai suatu ibadah, bukan tontonan di YouTube, bukan yang secara manusia atau yang katakan, aduh, ibadah kok di rumah. Ingat bahwa kita adalah orang-orang yang sedang beribadah. Jadi yang harus dipersiapkan tubuh, jiwa, roh kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Dan biar sampai saat hari ini, pagi ini, kita tidak terasa berada di bulan Juni, minggu pertama di bulan Juni. Kita sudah belajar banyak tentang bagaimana menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bukan sekedar mengangkat tangan, menurunkan tangan, berdoa, melipat tangan, memuji Tuhan. Dan saya harap saudara melakukan itu semua sejak awal siaran online, secara online, ibadah kita. Kita tahu bahwa kita beribadah. Berarti apa? Kita harus persiapkan satu paket ini. Tubuh, jiwa, dan roh. Beribadah. Karena saya lihat, saya dengar dari beberapa jemaat, waktu saya tanyakan suka ikut beribadah. Oh, saya bisa Pak Pendeta. Saya ibadah, apalagi sebelum ibadah itu berlangsung, saya sudah mandi, saya sudah dandan, sama seperti saya pergi ke gereja. Ingat, saudara sekalian, saya mendapatkan satu pengetahuan yang baik lagi dari Tuhan. Dan ternyata kasus pandemik COVID-19 ini membuat banyak, hampir seluruh dunia beribadah secara online. Berarti apa? Tuhan kita ada di mana-mana. Asal kita beribadah
bukan menonton. Kalau saudara hanya menonton di depan televisi, depan handphone, depan tablet, depan gadget saudara, saudara akan rugi karena tidak akan dapat berkat apa-apa. Mungkin saudara kata, oh dia pendetanya bagus, mengocok perut, bisa ketawa. Oh musiknya di gereja ini bagus dan lain sebagainya. Oh ini WL-nya cantik. Oh ini, wah semua dikomentari. Tapi ketahuilah, kalau kita beribadah dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, maka saudara akan terima berkat. Dan saya yakin dan percaya, saya berharap bahwa saudara mengikuti ibadah ini sampai selesai. Sampai doa berkat. Dan pada hari ini juga pagi ini kita akan makan dan minum daripada perjamuan kudus. Di mana kita akan memperingati juga bagaimana Tuhan Yesus yang kita sembah, dia juga selalu waktu dia disalib. Begitu dia disalib, mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia. Oke, pada pagi hari ini saya mau berbicara tentang bagaimana ibadah yang menyembah. Hati yang terbuka adalah tanah yang subur untuk kita menerima benih-benih kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama tahu bahwa di dalam bulan Juni kita akan masih membahas terus tentang bagaimana ketaatan menyembah, bagaimana kita menyembah Tuhan. Penyembahan juga berarti tentang bagaimana mengenal pribadi kita yang kita sembah. Ketika kita menyembah tapi hanya ikut-ikutan saja. Ada yang berkata kepada saya, bagaimana saya mau menyembah Pak Pendeta? Saya menonton itu tidak pada waktu yang tepat. Oleh karena itu kita atau kami sebagai pengurus gereja mengadakan ibadah online 6:30 dimulainya. Ada gereja-gereja jam 7, maaf. Ada gereja-gereja yang jam 6, ada gereja yang 5:30 sudah melakukan ibadah-ibadah online. Untuk apa? Untuk menghindari, waduh saya bagaimana ini, saya sudah buka toko, buka ini dan lain sebagainya, usaha dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 33 berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Saudara bisa katakan amin karena ini ibadah. Jangan saudara diam diri saja di depan layar sambil saudara menonton, karena ini bukan tontonan, ini adalah ibadah. Penyembahan. Karena kita tahu bahwa kita mengenal pribadi yang kita sembah. Penyembahan selayaknya menjadi nafas daripada orang percaya. Mengapa kita menyembah? Karena kita sudah dan terus bersyukur karena karya keselamatan dari Tuhan. Minggu lalu kita memperingati, merayakan hari dicurahkannya Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Dan sekarang pencurahan Roh Kudus itu untuk apa, saudara? Untuk kita menghormati keberadaan daripada Tuhan melalui penyembahan-penyembahan kita. Melalui penyembahan-penyembahan kita pribadi Tuhan yang maha segalanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena pemerintah, terutama kota Tasikmalaya dan Jawa Barat sudah memperbolehkan sebentar lagi kita akan ibadah offline, alias kita bisa beribadah di gedung gereja melalui protokol-protokol kesehatan. Tapi ini yang paling penting, penyembahan tidak berhenti sampai di sini saja. Ketika kita hanya waktu menerima Yesus sebagai juru selamat dan sumber segala sesuatu. Dia dalam
pencipta segala sesuatu dalam kehidupan kita. Allah tidak hanya tinggal di dalam kita, tapi Dia, Allah juga mau agar kita melakukan perintahnya. Kalau 2 minggu yang lalu saya berkata tentang ketaatan. Ketaatan yang membangkitkan berkat-berkat, menciptakan berkat yang luar biasa. Dan sekarang saya mau berbicara bagaimana kita menjadikan satu paket dalam ibadah penyembahan itu. Ibadah penyembahan, menyembah di dalam peribadahan. Kita mendengar secara roh dan melakukan kebenaran. Kita buka sama-sama Alkitab saudara, Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Penyembah yang benar bukan hanya ada terjadi dalam satu event tertentu. Kalau saudara mendengar atau saudara mengikuti khotbah-khotbah saya sebelumnya, ketika Tuhan hadir, ketika Yesus naik ke sorga, tujuannya adalah apa? Agar kita menyembah tidak terikat, agar kita beribadah tidak terikat dengan siapa, di mana, dan apa topik dari ibadah itu. Ibadah, kita sama-sama lihat penyembah yang benar bukan terjadi dalam satu event. Dikatakan di dalam ayat ini, di dalam ibadah dan persekutuan, tetapi penyembahan harus dialami di dalam keseharian, kehidupan, perjalanan hidup orang percaya. Ibadah itu harus ada di setiap hari. Dialami. Penyembahan selayaknya terjadi dan dialami di setiap aspek kehidupan. Saudara yang ada di rumah, yang bekerja, saudara beribadah, saudara menyembah Tuhan di dalam pekerjaanmu. Sehingga tidak akan ada lagi kata-kata, oh saya bisa melakukan kecurangan-kecurangan. Saya bisa melakukan korupsi. Bukan uang saja tapi korupsi waktu, korupsi tenaga dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan kita selalu lihat penyembahan harus ada di setiap aspek kehidupan. Bukan hanya event-event tertentu. Tapi setiap yang bekerja, yang berusaha, dia berdagang dengan penyembahan kepada Tuhan. Perjalanan hidup orang percaya yaitu lewat mana saudara? Lewat roh, jiwa, dan tubuh. Kadang-kala kita balik tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi saya akan membuka satu persatu roh, jiwa, dan tubuh. Karena apa? Karena roh adalah unsur yang terpenting dalam hidup kita. Yang menentukan penyembahan kita kepada Tuhan. Penyembahan dimulai dari roh kita. Ingat 3 unsur di dalam kehidupan seorang manusia adalah 3 unsur. Roh, jiwa, dan tubuh. Karena Allah itu roh, maka di dalam Yohanes tadi yang kita katakan, yang kita baca sama-sama, di dalam Yohanes 4, kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dia akan selalu berbicara melalui roh kita. Dia akan selalu membenarkan yang tidak benar dalam kehidupan kita, saudara.
Oleh karena itu minggu lalu kita bersama-sama memperingati hari Pentakosta, hari dicurahkannya Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang dosa, mana yang dikehendaki Tuhan. Dan ini proses. Roh Kudus membuat roh kita menyembah kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Di dalam setiap tindakan perbuatan kita, mulailah mencari kuasa daripada Roh Kudus. Roh Kudus mengajar kita, kemudian jiwa itu terletak pikiran, perasaan, mood, dan lain sebagainya, perasaan, pikiran, dan mengolah, memproses kebenarannya, kemudian tubuh kita melakukannya. Jadi saudara tahu ya sekarang ya, pada pagi hari ini, jadi roh, dia yang selalu berhubungan dengan Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita menjadi dikatakan penyembahan kita dalam roh dan kebenaran. Lalu mempengaruhi jiwa kita, pikiran kita. Makanya saya katakan di awal khotbah saya pada pagi hari ini, kita ini ibadah, bukan nonton YouTube. Beribadah. Setelah itu pikiran kita disucikan oleh kuasa daripada Roh Kudus, perasaan kita, feeling kita, mood kita dikuasai oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus mengolah, akhirnya tubuh kita bisa beribadah, melakukan. Waktu roh, jiwa, dan tubuh bersatu melakukan kebenaran, itulah ibadah yang benar. Itulah true worshiper. Sebagai penyembah yang benar, ketaatan harus terjadi pada ketiga elemen itu. Ketaatan ketika saat Roh Kudus bekerja kepada roh kita. Kita hanya akan berhenti di unsur roh kita saja dan merasa sudah susah untuk melakukan kebenaran yang ada. Sehingga jiwa dan tubuh tidak mau melakukan. Jadi roh memegang peranan penting, saudara. Coba kalau saudara di rumah, saudara mempraktekkan. Roh sudah malas untuk beribadah setiap minggu di online. Pasti alasannya banyak, saudara. Aduh, saya lebih baik ibadah di gereja. Ketika nanti gereja dibuka, nggak datang lagi hari Minggu, saudara. Nggak ada lagi di dalam gereja. Kalau ditanya sama tim penggembalaan atau ditanya sama gembala sidang, kemana nggak ke gereja? Ketiduran. Biasa ibadah online. Dan ini akan terjadi. Penyembah-penyembah roh yang benar itu harus ada satu kata, yaitu taat, ketaatan kepada Tuhan. Ketika Roh Kudus bekerja, berbicara kepada kita, dan kita hanya berhenti, kita menolak, jiwa kita merasa susah untuk melakukan kebenaran, sehingga yang ada, tubuh kita tidak mau melakukannya. Dan beralasan, kuota YouTube mahal, dan lain sebagainya. Mungkin saudara melihat dalam tayangan ini, dalam ibadah ini, dan berkata, Pak Pendeta bisa aja. Inilah yang terkejadian. Inilah yang terjadi. Atau bisa juga pikiran dan perasaan kita sudah setuju, tetapi kita tidak mau melakukan kebenaran. Tuhan Allah mau menghendaki satu paket, roh, jiwa, dan tubuh kita yang taat kepada Tuhan. Amin. Saudara bisa katakan amin sekeras-kerasnya meskipun saudara berada dalam satu kamar, mungkin di kamar kos, di kamar rumah saudara, tapi saudara ingat saudara lagi beribadah kepada Tuhan. Kita selalu lihat, oleh karena ini
Khotbah saya pada pagi hari ini berkata satu paket, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Hari-hari ini paket menjadi satu kebutuhan yang luar biasa. Ada paket pesan makanan online, diantarkan. Tentu kita ingin agar makanan yang dikirim bisa dikirim dalam satu paket, tidak terpisahkan. Mungkin saudara memesan yang paling gampang, mie bakso. Lalu yang datang hanya baksonya saja, tidak ada mie, tidak ada kuah, tidak ada sambal. Lalu saudara berkata, oh saya akan pesan mie bakso, berarti ada kuah, ada sambal, ada mie, ada pernak-pernik yang lain. Dan itu yang katakan satu paket. Di saat paket yang kita pesan datang, kita akan tentu akan menjengkelkan jika paket itu tidak sesuai dengan apa yang kita pesan. Sama seperti Tuhan. Allah, Dia ingin satu paket ketaatan di mana kita bisa taat secara roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Kita buka dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Dikatakan apa di sini? Percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6 berkata apa? Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percayakan kepada firman Tuhan dengan segenap hati dan mengerti. Percaya, mengerti, dan melakukan inilah saat yang tepat bagi kita sebagai penyembah-penyembah yang benar. Ini yang tepat. Percaya, oke. Mengerti, oke lah. Tapi melakukan itu yang paling sulit. Seringkali kita percaya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Mengerti, saya mengerti bahwa Yesus adalah anak Allah yang kudus. Tapi kalau suruh melakukan kehendak daripada Tuhan, firman Tuhan, oh tunggu dulu Pak Pendeta. Saya belum bisa. Tapi ini adalah saat-saat yang paling penting bagi kita sebagai penyembah-penyembah yang benar. Karena setiap ketaatan yang penuh akan selalu berorientasi pada kehendak dan mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sesama, kiri kanan kita, dan diri kita sendiri. Allah mau supaya kita tidak hanya mendengar, mengerti, tetapi juga melakukan ajaran dan perintah daripada Tuhan. Bahkan Yesus sendiri juga bukan mengajarkan dan menyampaikan saja, tetapi Yesus memberikan contoh, teladan bagi setiap kita. Kita diminta menjadi pelaku firman. Kita diminta menjadi pelaku firman. Pelaku firman dan penyembah yang benar. Sebagai orang tua, sejak anak, tentu kita semua waktu masih kecil, kita diajar oleh orang tua kita melakukan segala sesuatu yang baik dan ingin agar kita menjadi orang-orang yang taat pada hari-hari yang akan datang. Allah juga begitu, saudara. Apa yang dilakukan oleh kita adalah petunjuk. Dan jadilah taat, jadilah pelaku.
Bagaimana dengan kita? Ketika kita menjadi seorang warga negara yang baik, bekerja di kantor, apakah kita sudah membayar pajak? Apakah kita sudah membayar yang menjadi kewajiban kita? Taat. Mungkin sedang ada masalah, menjadi terganggu segala sesuatu ke aspek kehidupan. Kita juga dituntut untuk taat, menjadi pelaku-pelaku firman. Keputusan tentu ada di tangan saudara dan saya yang hadir, yang ada pada pagi hari ini. Dimulai dari roh, jiwa, dan tubuh kita. Dibutuhkan ada kata seia dan sekata dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan adalah spiritual. Menyembah Tuhan artinya berhubungan dengannya. Dan yang terjadi bukan secara fisik, tapi secara rohani. Berdampak, saudara. Kalau saudara merasakan kegerahan, panas, terik, waduh panas. AC sudah tidak bisa mendinginkan. Mungkin saudara keluar atau saudara cari kipas angin. Saudara rasakan hembusan angin itu. Wah, enak pisan. Wah, hebat. Wah, luar biasa. Itu dampak dari orang kepanasan cari angin. Nah, hubungan kita dengan Tuhan itu sama berdampak secara spiritual, bukan secara fisik. Kita tidak bisa melihat ada Tuhan, ada Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan selalu ada. Dan ingat, seringkali firman Tuhan katakan, peringatan kepada orang-orang yang selalu mau mengadakan persekutuan dengan dagingnya. Di dalam Matius 26 ayat 41 berkata apa, saudara? Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu, saudara. Fungsikan roh kita untuk bekerja. Kendalikan jiwa kita agar tubuh kita bisa bertindak dan melakukan apa yang Roh Kudus sampaikan. Apa yang difirmankan, disampaikan dalam firman Tuhan, susah untuk dilakukan secara daging. Dan banyak orang-orang yang berkata, aduh Tuhan, saya sih mau ke gereja, tapi daging saya lemah. Nah, itu yang menjadi alasan-alasan klise yang sering kali kita dengar. Kita rasakan. Usahakan dahulu supaya Allah memerintah atas hidup kita. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, awalilah dari roh. Awalilah dari roh. Firman Tuhan katakan Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Berarti kerajaan Allah itu apa? Di mana Allah memerintah atas hidup saudara dan saya. Dan lakukanlah. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Akan ditambahkan. Saudara nggak usah minta, tapi saudara bisa lihat ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi apa? Fungsinya apa? Fungsikan dulu roh kita untuk bekerja. Supaya kendalikan jiwa agar tubuh kita bisa bertindak, melakukan apa yang Tuhan mau. Ketaatan itu. Allah tidak menyuruh kita untuk rajin bekerja terlebih dahulu. Atau mempertajam talenta kita. Tetapi Tuhan berkata agar kita mencari dahulu kerajaan Allah. Ini saatnya, saudara, setiap hari Minggu. Kita mencari kerajaan Allah.
Ada yang memilah-milah, oh saya mah cuman senang kalau pas giliran puji-pujian. Setelah doa untuk untuk firman Tuhan, saya tidak nonton lagi. Karena apa? Karena dasarnya nonton, bukan ibadah. Tapi kalau ibadah, dari awal sampai akhir, sampai doa penutup, doa berkat, kita akan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mulai sekarang, atur roh, jiwa, dan tubuh kita. Tuhan akan menolong kita jika kita mau mengusahakan kemauan Tuhan. Kadangkala manusia berbalik, dibalik saudara. Tuhan, saya mau datang setia kepada Tuhan, taat akan firman Tuhan, asalkan minimal saya punya rumah 2 lah. Asalkan minimal saya punya mobil 2, anak-anak saya sudah menikah dan punya cucu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lalu Tuhan berfirman kepada kita, lu siapa? Kok ngatur-ngatur gue? Nah, kadangkala itu yang kita lakukan kepada Tuhan. Yunus ketika disuruh pergi ke Niniwe, Yunus malah pergi ke Tarsis. Yunus adalah penyembah Tuhan. Yunus taat akan firman daripada Tuhan. Tetapi Yunus nggak suka dan menolak. Banyak orang Kristen sekarang karena keadaannya, karena banyaknya kesusahan yang secara global ini, seperti Yunus. Saya nggak mau taat akan firman Tuhan. Tuhan juga tahu, cari uang susah. Saya tidak mau memberikan apa yang terbaik buat Tuhan. Tuhan juga tahu bahwa sekarang zaman susah cari uang. Ekonomi lagi buruk. Pekerjaan banyak yang di PHK. Yunus tidak suka dan menolak melakukan pergi ke Niniwe. Akhirnya apa? Tuhan berkehendak lain. Tuhan berkehendak lain. Yunus disimpan di dalam perut ikan 3 hari lamanya. Sebenarnya ketika kita pikir, bisa saja mungkin di saat sebelum Yunus masuk dalam perut ikan, dia malah mengangkat tangan dan menyembah Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan hanya satu, keselamatan kota Niniwe. Yunus bisa menurunkan tangan dan menolong sesamanya di Niniwe. Itulah penyembahan yang Tuhan inginkan. Karena setelah menerima pesan daripada Tuhan, kita bisa saja merasa senang, kagum, hebat. Tetapi apakah kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Ketaatan kepada pribadi yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, membawa kepada kita berada di tempat yang Tuhan rencanakan dan tetapkan. Sebagai ayat-ayat penutup kita sama-sama lihat dalam Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang
sempurna. Kita berkorban dengan tidak mengikuti norma-norma dunia. Kita berkorban untuk selalu ada karena kita taat kepada pribadi yang kita sembah, yaitu Allah, Tuhan Allah yang kita sembah. Pengorbanan tidak dapat menggantikan ketaatan. Penyembahan yang sepenuh hati dalam ketaatan mengandung pengorbanan. Beberapa bulan ini banyak yang dikorbankan oleh tim musik, singers. Keadaan sewaktu syuting, kadangkala hujan besar, kadangkala nggak ada kendaraan. Tapi mereka dengan taat menjadi satu tim, menjadi satu kelompok yang luar biasa. Karena mereka mau berkorban untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Orang sekeliling kita bisa melihat pengorbanan kita. Seringkali kita katakan, aduh Tuhan, hati, roh berkehendak. Tapi tubuh lemah. Sakit semua. Semakin kita mengenal dan taat kepada Tuhan, semakin kita percaya akan janji-janjinya, semakin penyembahan kita menjadi respons yang alami kepada Tuhan yang kita sembah. Kepada Tuhan yang kita sembah. Dan ini yang kita harus alami. Menjadi pribadi yang taat secara roh, jiwa, dan juga melakukannya itu secara tubuh, jasmani. Itu yang menandakan bahwa kita adalah penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh dan kebenaran. Ayat penutup Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa saudara? Pelaku firman. Katakan kepada istrimu, kepada suamimu di rumah, kepada anak-anakmu, jadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Saudara, berapa banyak orang Kristen yang menjadi penipu-penipu. Karena apa? Karena tidak melakukan firman daripada Tuhan. Hanya mendengar saja. Senang untuk mendengar. Wah bagus ini itu dan lain sebagainya. Tapi tidak melakukan apa yang jadi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Ayat 23 kita sama-sama lihat. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya di yang sebenarnya di depan cermin. Terus ayat 23, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu firman daripada Tuhan. Yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara yang beribadah pada pagi hari ini. Saudara bisa siapkan roti, mungkin biskuit kecil beserta dengan satu gelas kecil cawan air anggur atau sejenisnya. Sudah bisa melihat dan ini akan menjadikan kita melakukan firman Tuhan. Bukan hanya datang melihat, menonton, share, di like, di subscribe. Tapi kita beribadah. Menjadi ibadah yang sejati. Mungkin kita katakan, aduh Tuhan capek.
malas untuk datang beribadah. Tapi minta kepada Roh Kudus supaya memampukan yang pertama roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Saudara yang sedang beribadah di rumah, kita bersyukur, kita berterima kasih. Persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk terima daripada tubuh dan darah Yesus. Tanyakan lagu ini. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu tak mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu, salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Mari kita berdoa. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita semua
berkat yang luar biasa, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Tuhan Yesus sudah mencurahkan roh-Mu yang kudus. Dan Tuhan Yesus akan menjaga kepada kami semua hari lepas hari. Untuk kami dapat memampukan menjalani kehidupan kami. Firman-Mu selalu tertanam dalam setiap hati anak-anak-Mu yang ikut beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap mata pencahariannya. Tuhan yang memberkati setiap apa yang kami lakukan. Supaya di dalam segala sesuatu, hanya nama Tuhan Yesus saja yang dipuji dan dibesarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan lupa ya, like dan subscribe channel GBDI Tasikmalaya. Tuhan Yesus memberkati.